Ya. Jadi itu yang pertama ya, itu yang pertama kita bicara tentang definisi ideologi. Poin intinya ideologi itu orang akan bicara tentang sesuatu yang paling mendasar untuk bisa melahirkan beragam konsepsi di dalam aturan-aturan kehidupan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita coba bicara tentang ada ide-ide atau pemikiran yang mungkin orang suka sebut, wah ini mah ini ideologi, padahal bukan. Saya kasih contoh misalnya, mungkin opini-opini yang suka dibangun itu orang suka bilang bahwasanya ada yang namanya ideologi radikal atau ada ideologi khilafah. Nah, pertanyaannya adalah dua hal istilah itu ideologi atau bukan? Gitu. Karena seringkali orang bilang aja, wah ini ideologinya gini. Dia ideologinya garis keras gitu dan sebagainya gitu. Misalnya dan lain-lain lah gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua ide itu bisa dianggap ideologi atau kemudian dia punya persyaratan gitu ya, atau ada klasifikasi ini ide yang bukan ideologi, ini ideologi gitu. Nah, kalau kita lihat dalam studi dalam studi ideologi politik ya, misalnya nanti kalau teman-teman lihat karya yang diungkapkan oleh Roy Macridis. Beliau ini profesor politik dari Brandeis University gitu. Jadi beliau ungkapkan kayak begini, ada 4 syarat yang membedakan antara ide dan ideologi. Jadi tidak serta-merta sebuah ide itu jadi ideologi. Tapi yang akan membuat ide itu jadi ideologi kalau dia memenuhi 4 kriteria. Nah, apa 4 kriteria itu? Kata beliau yang pertama itu adalah comprehensivisme gitu. Jadi apa itu? Ya ini gini, kalau sebuah ide itu dia punya kriteria yang menyeluruh dan luas, bahasannya kemudian cara pandang dunia dibahas. Nah, itu kemudian dia memenuhi kriteria pertama untuk ide itu menjadi ideologi. Bahasanya mendasar, sebenarnya ini bahasan terkait dengan akidah. Gitu. Yang kedua, itu dia harus memiliki kriteria yang kedua itu pervasiveness. Gitu. Yaitu apa? Yaitu adalah bahwasanya ide itu dia harus membentuk keyakinan dan sikap banyak orang. Jadi ideologi itu bukan sesuatu yang kemudian ide ini ada, tapi dia hilang gitu, tapi dia akan membentuk orang itu mengambil dia dan didukung oleh banyak orang. Gitu. Pasti ada pendukungnya. Dan itu banyak gitu ya. Ideologi kayak begitu. Gitu. Yang ketiga itu extensiveness gitu. Ya ini apa? Yakni ideologi itu dia harus atau ide itu dia harus bisa memainkan peran mempengaruhi kehidupan orang. Dan mempengaruhi kehidupan orang besar sekali. Kenapa dia akan mempengaruhi kehidupan orang? Karena tadi kalau kita bicara ideologi kan dia pemikiran yang mendasar, nanti ada konsepsi-konsepsi kehidupan. Artinya konsep kehidupan, aturan-aturan dalam kehidupan, solusi-solusi dalam kehidupan, itu akan mempengaruhi pola orang dalam menjalani hidup. Jadi ide itu kemudian dia akan menjadi ideologi kalau dia memenuhi kriteria yang ketiga seperti ini. Atau yang keempat, intensiveness. Gitu. Ini menekankan bahwasanya karena ideologi itu dia pemikiran mendasar yang tadi kalau dalam bahasa kita adalah akidah, gitu ya. Pasti dia akan diyakini oleh orang-orang tertentu dan orang ini akan menjadi pengikut setianya. Kecuali mereka meninggalkan akidah itu, gitu ya, baru berpaling, gitu. Tapi kalau enggak mereka jadi pengikut setia dari ide itu. Nah, 4 kriteria ide inilah kemudian nanti membuat sebuah ide menjadi ideologi. Tapi kalau yang kita lihat, kalau saya itu paling suka klasifikasi yang dibagi oleh Ustadz Ahmad Ayed Atiyat gitu. Kalau beliau ungkapkan gini, ada beberapa pemikiran yang dianggap sebagai mabda atau sebagai ideologi, padahal dia bukan ideologi. Kalau dalam istilah kita mungkin inilah yang orang sebut sebagai ini pokoknya sesuatu orang anggapnya ideologi, padahal bukan ideologi, gitu ya. Gitu. Yang pertama, yang kata beliau gini, ada 2 kategori. Ini seringkali dianggap ideologi, padahal bukan. Gitu. Ada 2 kategori pemikiran yang beliau ungkapkan, bahwasanya seringkali orang-orang itu mengira ini ideologi, padahal dia bukan ideologi. Yang pertama apa? Yang pertama kata beliau itu adalah afkar asasi ghair akliyah. Pemikiran mendasar tidak akliyah, tidak rasional. Kalau dari definisi tadi yang kalau di awal tadi kan kalau kita lihat diungkapkan, kalau orang bicara ideologi itu pemikiran mendasar tapi dia akliyah. Makanya dikatakan akidah akliyah. Kalau ada pemikiran mendasar tapi dia tidak rasional, tidak goir akliyah, maka tidak bisa disebut itu ideologi. Contohnya apa? Contohnya adalah akidah wijdaniyah. Apa itu akidah wijdaniyah? Itu adalah agama-agama atau risalah-risalah spiritualitas selain Islam. Karena cara mereka kemudian membangun keyakinan mereka itu perasaan, prasangka. Ya.
nanti tidak mulai proses berpikir. Contoh misalnya, kenapa sih kemudian orang tiba-tiba nyembah patung atau nyembah matahari, nyembah pohon? Kenapa Tuhannya ada 4, 3, 2, 1 dan lain sebagainya? Itu hal yang kemudian prasangka, gitu ya. Gitu ya. Prasangka gitu. Sehingga keyakinan mereka itu kemudian ghair akliyah. Berarti apa? Agama-agama selain Islam. Agama-agama selain Islam itu tidak bisa dikategorikan sebagai ideologi. Tapi dia hanya sekedar pemikiran mendasar, tapi ghair akliyah. Memang menjadi keyakinan bagi banyak orang, tapi keyakinannya keyakinan wijdaniyah. Orang meyakini karena prasangka saja. Gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi ini nggak bisa dimasukkan dalam kategori ideologi. Kalau yang kedua itu dikatakan afkar furu ghair kulliyah. Ada pemikiran dia cabang, pemikiran cabang, bukan mendasar karena dia furu, tapi dia tidak menyeluruh. Padahal kalau orang bicara akidah tadi kan fikrotun kulliyatun, dia pemikiran menyeluruh. Ini pemikiran cabang, dia nggak akan menyeluruh. Apa pemikiran cabang yang tidak menyeluruh? Contohnya misalnya ada ikatan kaumiyah. Apa itu ikatan kaumiyah? Ikatan kaumiyah itu ikatan kekauman, tergantung tingkatannya. Kalau tingkatannya RT berarti RTisme. Naik ke RW, RWisme. Naik sampai ke desa, desaisme kan itu, sukuisme. Nanti naik sampai ke nation, nationalism gitu. Pokoknya tergantung kemudian di mana kekaumannya itu kemudian dia jadikan sebagai dasarnya. Itu tidak bisa kita sebut sebagai ideologi. Makanya sukuisme itu bukan ideologi, nasionalisme itu bukan ideologi, gitu. Dia ikatan, gitu. Dia pemikiran cabang tidak menyeluruh, ya, gitu. Atau sistem-sistem kehidupan. Kalau sistem-sistem kehidupan itu kayak apa? Misalnya yang pertama ada yang namanya sistem ekonomi, ada sistem pemerintahan, ya, ada sistem pendidikan. Ini juga bukan ideologi karena dia sistem kehidupan. Sistem kehidupan ini dia afkar furu ghair kulliyah. Dia pemikiran cabang tapi tidak menyeluruh. Gitu. Makanya kalau orang bicara tentang sistem ekonomi yang ada, kan sistem ekonomi itu tidak membahas tentang Tuhan. Mereka yakin nggak Tuhan ada atau tidak? Dalam sistem ekonomi kita nggak akan dapatkan bahasan itu. Nggak akan ada di dalam sistem ekonomi Islam. Nah, beda lagi. Kalau sistem ekonomi Islam itu adalah sistem itu dia lahir dari akidah akliyah. Makanya kalau kita bicara tentang ideologi itu akan mengkaitkan sistem apapun yang lahir darinya, itu dia akan berkaitan dengan akidahnya. Gitu. Contoh misalnya di dalam, nanti kalau kita belajar ada komunisme misalnya, sistem ekonomi di komunisme itu ada kaitannya dengan akidahnya komunis. Gitu. Atau sistem ekonomi di dalam kapitalisme misalnya, sistem ekonomi dalam kapitalisme itu ada kaitannya dengan akidah kapitalisme. Gitu. Begitu juga Islam. Sistem ekonomi Islam ada kaitannya dengan akidah Islam. Gitu. Misal ya, gitu. Itu berbeda karena itu ideologi. Kalau ideologi memang dia akan mengkaitkan. Kalau sekedar orang bicara tentang sistem ekonomi, sistem pemerintahan, sistem pendidikan, tapi kemudian itu bukan lahir dari ideologi, maka itu disebut sebagai afkar furu ghair kulliyah. Nah, ini semua bukan ideologi, nggak bisa orang sebut ini sebagai ideologi. Makanya demokrasi itu bukan ideologi, karena demokrasi itu sistem pemerintahan saja. Gitu. Gitu. Kalau nanti dia diambil sama salah satu ideologi yang ada, baru bisa kita sebut dia adalah sistem pemerintahan yang ada dalam ideologi tertentu. Misalnya gitu ya. Gitu.